Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemarin kita libur peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi Muhammad itu lahir di hari Senin apa? Kalau orang Jawa itu ada apa namanya itu? Pasaran. Nah, ada yang tahu Senin apa? Belum pernah dibahas ya, Senin apa? Saya coba pernah saya cek Bapak Ibu ya, Haji ya. Ternyata beliau mudah-mudahan tidak salah Senin Legi. Itu budaya kita itu kalau hari pasaran itu katanya punya karakter khusus. Kebetulan yang lahirnya Senin Legi itu adik kandung saya persis. Memang punya karakter ini khusus ya. Ada karakter khusus ya. Meskipun mungkin tidak semua ya. Para bapak, para ibu jamaah yang berbahagia. Yang kedua, kalau kita berbicara kelahiran Nabi, kemudian Nabi itu wafat usia berapa beliau? 63 tahun. Tapi kita lupa, itu saya kira lupa bahwa 63 tahunnya itu Hijriah. Kalau di Masehi itu hanya 61 tahun. Itu makanya setiap tahun itu beda 11 hari. Tahun ini Maulid Nabinya tanggal 5. Nanti tahun depan itu berkurang 11 hari, sekitar bulan Agustus tanggal 25 sekitar itulah kurang lebih ya. Kalau berbeda 1 hari, 10 atau 11 hari ya perbedaannya. Jadi setiap 33 tahun itu beda 1 tahun. Kalau Pak Ustadz Afrizal usia 17, sebetulnya kalau Hijriah 18, 17,5 saja. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, pagi hari ini saya ingin mengambil judul Menahan Amarah di Jalan Aksi, menjalin ukhuwah saat demonstrasi mengguncang negeri. Kebetulan masih hangat, mungkin kemarin di antara kita ada yang ikut demo ya, atau ikut jalan-jalan di berbagai daerah ya, yang itu ternyata menurut Islam itu bagus
bahkan diperintahkan di dalam Islam itu untuk konteksnya menyampaikan kebenaran, gitu ya. Menyampaikan kebenaran karena apa? Karena kadang-kadang para pemimpin itu ya kadang-kadang harus diingatkan juga ya. Sama dengan kita di rumah, kadang-kadang diingatkan oleh istri ya, diingatkan oleh anak, diingatkan oleh tetangga, Pak RT ya sama. Jadi saling mengingatkan sebetulnya ya. Jadi dalam konteks Islam bahwa Islam itu menyuruh jangan sampai umatnya itu diam, umatnya diam, umatnya pasif, tetapi umatnya harus aktif, ya, aktif, akan tetapi ada adab dan hikmah, itu ya, ada adab dan hikmah, ada tata caranya. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Makkah itu memang sering demo, ya. Demo itu dalam konteks mengkritik, karena waktu itu jahiliyah, zaman sangat jahiliyah, ya. Tapi memang kehadiran Rasulullah itu luar biasa, sehingga dari sejak kecil Nabi SAW sudah diberi gelar Al-Amin. Al-Amin itu apa? Dapat dipercaya. Jadi jauh-jauh hari sebelum Nabi SAW itu diangkat dari Nabi, udah Al-Amin, sudah orang yang super dipercaya, kira-kira begitu. Super dipercaya itu artinya apa? Jadi kalau dia ngomong itu nggak mungkin bohong, nggak mungkin bohong. Itu dari kecil, dari sebelum nggak tahu beliau akan jadi nabi, nggak ada yang tahu kecuali satu waktu pernah ada seorang pemuka agama yang bilang ini ciri-cirinya ini akan menjadi Rasulullah, akan menjadi nabi terakhir, gitu ya. Ada 4 hal yang disampaikan pada pagi hari ini, 4 poin ya. Yang pertama adalah aksi bukanlah ajang pelampiasan amarah. Jadi kalau kita ikut aksi itu bukan karena amarah, ya. Yang kedua yang disampaikan adalah ujian akhlak di tengah keramaian. Jadi seringkali kita kalau lagi ramai itu suka agak lupa, ya. Kadang-kadang suka agak lupa. Kadang-kadang ada yang provokasi jadi ikut-ikutan. Yang ketiga, ukhuwah itu tiang utama, bukan sekedar slogan. Dan yang keempat, kembali ke meja musyawarah, karena kemenangan sejati itu ada pada hati yang damai. Ada 4, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, aksi bukan ajang pelampiasan amarah. Dalam pandangan Islam, bersuara, menyampaikan kritik bukan hanya hak, tapi adalah kewajiban. Jadi sebetulnya kalau kita diam itu tidak benar dalam Islam. Bahasa lainnya dosa kalau kita hanya diam, gitu ya. Dosa. Umat Islam kalau diam itu dosa. Cuek itu dosa. Cuek. Maka dalam Islam itu paling tidak dari hati. Kalau memang lemah sekali, minimal kita doa hati, ya. Tidak setuju, nggak boleh cuek. Itu umat Islam, ya.
kita bukan umat individualis. Islam itu bukan hanya yang penting diri sendiri, tetapi Islam dari awal itu sudah memikirkan nasib diri sendiri, keluarga, masyarakat, ya, gitu ya. Dan bahkan manusia terbaik, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi tadi aksi itu untuk manfaat, bukan amarah. Cuma kadang-kadang suka lupa, gitu ya. Suka lupa yang dihadirkan amarah, sehingga kadang-kadang ada orang ikut aksi, tapi tuntutannya nggak ngerti apa, gitu ya. Jadi kita harus terus belajar apa yang dituntut, gitu ya. Jangan sampai salah. Maka ada ayat tadi, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah, ya, di antara kamu itu ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintah kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya. Ayat ini adalah fondasi bagi perbaikan sosial, gitu ya. Amar ma'ruf nahi munkar ini adalah misi utama, dan aspirasi, menyampaikan aspirasi itu adalah bagian dari misi tersebut. Targetnya apa? Ya, agar keadilan tegak, agar kebaikan tersebar luas, dan agar tidak terjadi kezaliman. Hadirin jamaah yang berbahagia, ini saya sedikit baca tafsir dari ayat ini, ya. Bahwa ayat ini min ahammi ayatil Quran allati tashrah mas'uliyatal ummah al-islamiyah. Ini adalah di antara ayat terpenting dalam Quran yang menjelaskan tanggung jawab umat Islam di masyarakat. Jadi ini sebetulnya kita punya tanggung jawab, ya. Dari satu daerah sekitar kita harus ada orang yang memang harusnya sih kita tugaskan, ya. Kita tugaskan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Kita tugaskan jadi kalau di masjid itu ada imam, tentu dengan segala resikonya, tanggung jawabnya, ya. Apa aja poin-poinnya? Menurut ahli tafsir, kita ini pertama ditugaskan untuk membentuk satu tim yang tugasnya untuk menyuruh kepada kebaikan. Tim ini tugasnya ngaji, kayak gitu, harus ada tuh. Tugasnya ngajarin anak, ya, ngaji, ngajarin anak, termasuk azan, mengajak kepada kebaikan, mengajak sholat dan sebagainya, gitu ya. Untuk apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tugasnya memerintah kepada yang baik dan melarang kepada yang munkar. Apa itu yang baik? Yang baik adalah kullu ma huwa husnun fi syar'i wal aql. Segala sesuatu yang bagus menurut syara dan akal. Menurut logika bagus, menurut syara bagus. Nah, itu ma'ruf namanya. Itu ya, sebetulnya gitu. Logika itu udah tahu, oh ini baik, ini buruk, ini pantas, tidak pantas. Dan yang kedua, melarang kepada yang munkar, termasuk maksiat, kezaliman, kerusakan, gitu ya, dan lain sebagainya, ya. Ini ayat ini menjelaskan itu. Yang kedua, ayat ini menjelaskan adalah bahwa kelompok yang tadi dibentuk tadi inilah yang dapat tugas. Yang dapat tugas setelah dibentuk ini ditugaskan nih. Ente tugasnya ini, gitu ya. Kami tugasnya bidang lain, yang lain bidang lain, ini
antum tugasnya menyeru kepada kebaikan, ngingetin kami, kira-kira begitu. Baca, kaji, dalami, gitu ya. Karena kami mungkin tidak cukup waktu, gitu ya. Gitu ya, harus ada kelompok itu yang kita bentuk. Yang ketiga, jazaa'ul fa'ilin al-falah. Orang-orang yang tugasnya ini Allah sudah janjikan ada keberuntungan ya. Keberuntungannya apa? Di dunia dan di akhirat. Di dunia misalnya berkah. Orang-orang yang dekat dengan masjid itu biasanya berkah, kelihatan berkah. Yang kedua, rif'ah, dia tinggi derajatnya di mata manusia di dunia. War rif'ah wa ta'thir al-ijabi, dan dia punya semacam pengaruh positif. Jadi orang-orang tersebut punya kelebihan demikian. Sementara di akhirat apa? Di akhirat itu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi hati-hati nanti kalau ada ini, bukan amarah ya, jangan amarah, tetapi aksi itu adalah untuk tadi apa? Untuk ukhuwah ya, untuk target mencapai kebaikan. Poin yang pertama itu. Yang kedua adalah ujian akhlak di tengah keramaian. Seringkali kalau kita lihat di video-video suka ada itu ya, suka ada mereka-mereka yang ini apa, provokatif, suka ada, selalu ada ya. Kalau di keramaian itu selalu ada ya. Nah, ini ada ujian akhlak. Umat Islam atau seorang muslim, seorang mukmin ini ya, di sini kita ya niatnya harus betul-betul baik, ingin menuntut keadilan, tapi jangan sampai caranya yang merusak, sehingga pesannya bisa kabur, bahkan ya bisa jadi merusak demonstrasi itu sendiri, merusak. Nah, ini jadi tidak bagus gitu ya. Oleh karena itu maka Islam disuruh selalu berakhlak mulia, bahkan saat menghadapi musuh. Para ibu, para bapak jamaah, saya itu pernah menerjemah namanya buku dari bahasa Arab, Hukum Humaniter Internasional, hukum perang. Itu ternyata menurut penulis buku itu, Islam itu dalam perang pun itu banyak yang dilarangnya. Misalnya menghancurkan tempat ibadah, itu enggak boleh. Menghancurkan fasilitas umum, itu enggak boleh. Membunuh anak-anak enggak boleh. Membunuh perempuan enggak boleh. Itu banyak sekali aturan-aturan, dan kalau diterapkan ini luar biasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi ketika kita melakukan termasuk aksi ini, hati-hati jangan sampai justru aksi kita membuat madarat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, ukhuwah itu tiang utama, bukan sekedar slogan. Ya. Jadi ini ukhuwah. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Ketika seseorang bergabung dalam suatu keramaian, nah di sini diuji niatnya. Ya. Diuji niat kita, apakah datang itu untuk mencari keadilan atau hanya ingin perhatian.
Apakah untuk membantu umat atau hanya untuk status atau untuk viral ya. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu dinilai berdasarkan niat, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Nah, ini saya setiap Sabtu kedua di masjid kompleks saya itu ngisi namanya Kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada yang menarik bagi seorang muslim, Bapak Ibu ya. Bagi seorang muslim itu niat itu sudah dihitung. Jadi kalau seseorang itu niat baik, misalnya Pak Ustadz Safrizal nih, saya nanti jam 7 niat mau sholat duha 12 rakaat. Itu sudah dihitung Pak. Dari mulai sekarang, dari mulai niat sudah dihitung, dicatat oleh malaikat. Dicatat, kemudian ketika melaksanakan dicatat lagi gitu ya. Jadi dicatat. Kalau kebaikan sebaliknya, tadi kalau kebaikan minimal 10 kali lipat ya, bi asri amsali. Kalau keburukan, ini menariknya umat Islam tuh enak banget. Apa susahnya jadi umat Islam? Kalau keburukan, ketika dia niat buruk, misalnya jam 7 mau korupsi misalnya ya, kalau baru niat malaikat belum mencatat. Ini malaikat sudah siap-siap nyata, belum nyatat kalau keburukan itu. Jam 7 dia harus eksekusi, misalnya korupsi, misalnya ya, atau mencuri atau apa ya, korupsi, baru dicatat 1. Nyatatnya enggak 10, 1. Kalau tadi niat, sekarang niat jam 7 yang tadinya mau korupsi batal. Gimana kalau batal? Malah dicatat kebaikan. Enak kan? Jadi kalau seorang punya niat melakukan yang buruk, di waktunya harusnya melakukan keburukan itu, kemudian dia batal, malah dapat pahala. Kenapa? Karena dia mampu menahan untuk tidak melakukan keburukan itu. Enak sekali Bapak Islam. Kalau melakukan keburukan ditulis 1. Jadi kalau kebaikan dari mulai niat sudah Allah catat ya, Masya Allah. Maka sering-seringlah berniat baik itu ya. Maka ini kami ya, kemarin ini para jamaah saya, kami baru daftar haji. Kalau Jawa Tengah itu kan antrinya 33 tahun ya. Kami usia sekarang 42. Nah, nanti baru prediksinya 33 tahun, berarti tahun berapa? Usia berapa tuh? 75. Enggak masalah, yang penting kan niatnya kan. Nah, niat. Jadi dicatat dari mulai niat tuh. Jadi hati-hati dengan niat. Makanya kalau punya target itu nggak apa-apa, niat aja. Saya ini mulai niat hari ini target mau umroh misalnya ya, mau umroh di bulan Ramadan misalnya sebulan full. Nah, walaupun baru punya uang sedikit, niat Allah catat gitu ya. Pokoknya rencanakan yang baik-baik, niatkan yang baik-baik, karena Allah sudah mencatat kebaikan itu. Kalau nanti sampai terjadi kebaikan itu, lebih dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat adalah segalanya ya. Jadi jangan sampai kita melakukan apapun tanpa sadar akan niat. Bahkan kalau ibadah-ibadah yang
yang mahdoh ya, itu nggak sah kalau tidak niat. Misalnya sholat tidak niat, nggak sah. Puasa tidak niat, tidak sah meskipun lapar. Misalnya intermittent doang ya tidak sah, tidak jadi puasa. Itu harus ada niat. Zakat tidak niat tidak sah, jadi harus ada niat. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah kembali ke meja musyawarah. Kemenangan sejati ada pada hati yang damai. Ujian terbesar dalam setiap perbedaan pendapat adalah perpecahan. Memang ya, kita itu tabiatnya seringkali berselisih, Bapak Ibu ya. Jadi itu biasa sebetulnya. Jadi kalau dalam berbagai hal beda pendapat itu biasa. Itu jelas sekali dalam Al-Quran. Jelas sekali ya. Walau sya'allah dalam Al-Baqarah, walau sya'allah maqtatalal ladzina min qablihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu walau sya'allah maqtatalu walakinna Allah yaf'alu ma yurid. Jadi memang hukum alam beda pendapat itu ya. Hukum alam. Jadi ketika berbeda pendapat itu jangan sampai perpecahan, maka harus ada musyawarah. Orang tua kita itu membuat sila keberapa musyawarah itu? Sila keempat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu ya. Itu musyawarah. Itu budaya kita, memang musyawarah. Bagus. Ada budaya musyawarah ketika terjadi perbedaan pendapat. Dalam musyawarah itu kan ada etikanya, jangan merasa benar sendiri ya. Jadi hargai setiap pendapat. Kadang-kadang gara-gara beda pandangan ya, beda cara pandang dalam beraksi dan lain sebagainya ya, saling bermusuhan, saling menjelekkan. Ini sebetulnya yang bahaya besar itu di situ ya. Jadi kalau berbeda itu enggak masalah. Masalahnya itu kalau dengan perbedaan itu saling bermusuhan, saling menghindar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi kita semua ini bersaudara ya, Bapak Ibu ya. Fa aslihu, maka damaikanlah baina akhwaikum, di antara saudaramu yang berselisih. Fa aslihu, damaikanlah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ini di sini ada aslihu. Kalau kata Ustaz Saprijal, beda soleh dengan muslim. Gitu ya. Sadar. Kalau soleh itu kan baik Bapak Ibu ya. Misalnya dalam grup tidak pernah komen ya, atau tidak pernah menjelekkan orang, itu udah soleh aja, baik ya. Tapi yang lebih keren lagi muslim itu bukan hanya baik, tetapi memberikan kebaikan bagi orang lain gitu. Jangan hanya soleh tapi muslim, tapi jangan muslim tapi nggak soleh gitu ya. Jadi dia soleh tapi muslim, dia baik, dia menelurkan atau menghadirkan kebaikan itu juga kepada orang lain. Kalau ada yang bertikai, dilerai. Kalau belum sadar, disadarkan. Kalau perlu diajak, dan lain sebagainya. Nah, ayat ini ayat yang merupakan
dasar dalam masyarakat muslim ya. Ini ayat yang merupakan dasar dalam menciptakan masyarakat muslim yang baik. Jadi kita harus merasa bersaudara, karena kalau bersaudara, saudara yang dalam kondisi normal ya, itu pasti kalau saudaranya sakit, dia akan sakit. Kita kan kalau adik kita sakit, minimal menjenguk, iya kan? Saudara sakit. Kalau saudara bahagia, ikut bahagia. Kadang-kadang sedikit disakiti, kita maafkan saudara, ikhwah ya. Jadi ini kita harus sadar bahwa kalau ada perbedaan pendapat, itu saudara kita. Berbeda nggak apa-apa. Kita musyawarah, cari jalan keluar, cari solusi yang terbaik, sehingga akan menghadirkan kebaikan. Para ibu, para bapak jamaah yang dirahmati Allah, saya yakin kejadian-kejadian kemarin itu, misalnya ada demonstrasi dan lain itu banyak hikmah ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Mudah-mudahan itu semua adalah proses untuk memperbaiki bangsa kita ke depan. Kita harus optimis, apapun yang terjadi insya Allah di baliknya ada hikmah. Mudah-mudahan kita akan semakin baik ya. Termasuk yang menjadi korban, mudah-mudahan menjadi syahid ya. Kalau niatnya karena Allah, insya Allah syahid. Syahid itu pahalanya surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.